Dari dua dalil itu sudah cukup bahwa menjadi pengangguran, menjadi orang yang nggak mau cari uang atau krisis uang itu dilarang dalam agama. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan channel Iman Nalar. Kali ini kita akan membicarakan sesuatu yang merupakan kebutuhan dasar, primer, dan paten, juga permanen bagi manusia, yaitu uang. Dalam hal ini, Francois Marie Arot, atau biasa dikenal filsuf Prancis dengan nama Voltaire, dia pernah bilang secara sinis, dalam masalah uang, semua orang agamanya sama. Senada dengan itu, ungkapan di lingkungan kita, segala-galanya, uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Uang memang tidak dibawa mati, tapi hidup tanpa uang bagaikan mau mati. Hanya saja, sekalipun uang begitu mencengkram dan membuat kita tidak bisa menghindarinya, ada anggapan sinis dan tragis lah terkait anggapan banyak orang mengenai uang. Seolah-olah kalau sudah bersangkut paut dengan uang, itu duniawi, tidak ada unsur ukhrawinya, bukan ibadah, bahkan cenderung bernilai dosa. Makanya narasi yang berkembang di lingkungan penceramah, dai, ustadz, kiai, dan agamawan pada umumnya, buat apa cari uang, buat apa cari harta, itu dunia, sedangkan akhirat selama-lamanya. Sebenarnya narasi demikian tidak tepat sasaran. Yang benar itu buat apa hidup foya-foya, megah-megah, mewah-mewah, itu semua adalah dunia, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Tetapi jika menyangkut uang, kita tidak bisa serta-merta mengalamatkan stigma bahwa itu adalah dunia. Justru dalam hal ini kita harus perjelas yang dikatakan dunia itu sendiri apa. Dunia, kata Imam Al-Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin, di bab babu mahiyatid dunia, bab hakikat dunia, beliau menyatakan jika semua yang ada di sini, yang ada di dunia ini adalah dunia, maka sholat pun itu juga dunia karena kita melaksanakannya di sini. Tetapi nyatanya tidak demikian, bukan? Maka di situ Imam Al-Ghazali membagi pada tiga tipe. Ada yang murni ukhrawi, ada yang murni duniawi, ada yang netral. Yang murni ukhrawi itu adalah sholat, misalkan sesuatu yang memang doktrinal dalam agama. Demikian pula yang murni duniawi, hal-hal yang dilarang dalam agama, bertindak kriminal dan sebagainya. Kemudian ada yang sesuatu yang netral, bisa ukhrawi, bisa duniawi. Ini tergantung niatnya. Nah pertanyaannya, uang ini masuk kategori yang mana? Kalau uang masuk kategori yang kedua, sesuatu yang memang murni duniawi, secara tidak langsung itu membuat banyak orang, terutama muslim, hidup dalam kesia-siaan. Sedangkan Islam bahkan bukan hanya kesia-siaan ya, tetapi lebih dekat ke dosa atau dosa itu sendiri. Sedangkan Islam, kata Syekh Khuduribik di kitab Tarikhut Tashri' al-Islami, karakter Islam itu yang pertama adamul haraj, tidak memberatkan. Haraj di situ kata Abu Hilal al-Askari di kitab Al-Furuq al-Lughawiyah, ialah kesulitan yang nggak ada solusinya. Kalau mencari uang dianggap duniawi, secara tidak langsung kita dari kecil sampai mati, bahkan urusan jenazah kita yang juga butuh uang, itu semuanya duniawi. Masa Islam seberat itu, seharaj itu, kesusahan yang gak ada solusinya. Maka dengan demikian, kategori yang kedua ini batal untuk disematkan pada cari uang. Jika demikian, maka uang ini ada dua kemungkinan, bisa masuk kategori yang pertama atau yang ketiga, yang murni ukhrawi atau netral. Kita mulai dari yang ketiga, misalkan uang itu adalah sesuatu yang netral, mencari uang adalah sesuatu yang netral, bisa duniawi dan bisa ukhrawi. Berarti uang itu sifatnya mubah. Mubah itu kan dibolehkan. Dibolehkan dalam arti boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Masalah penilaian ukhrawi duniawinya tergantung niat. Jika uang itu mencari uang adalah sesuatu yang mubah, maka secara tidak langsung uang itu bisa menjadi penghalang kita dari sesuatu yang dilarang oleh agama. Kan dalam seharian manusia tidak bisa menghabiskan waktunya dengan ibadah. Mau tidak mau harus bersinggungan dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Sifat duniawi yang dibolehkan dalam agama. Misalkan merokok bisa menghadang kita dari narkoba, menghadang kita dari menipu orang atau apa, karena dengan rokok kita sudah temukan kenikmatan dan kesenangan. Maka jika demikian, pernyataan Imam Al-Ghazali penting kita hayati. Qutbuddin al-istildzat bil mubahat. Inti dari agama itu ialah menikmati hal-hal yang dimubahkan. Sebab dengan menikmati hal-hal yang dimubahkan, kita terhindar dari sesuatu yang dilarang. Kalau kata Gus Baha, lebih baik tidur daripada mempertanyakan takdir. Jadi tidur di situ sudah bermakna ibadah. Dengan demikian, uang sudah ada unsur ibadahnya. Kalau uang itu masuk kategori yang ketiga.
Nyatanya uang bukan sekadar kategori yang ketiga, uang juga masuk kategori yang pertama, sesuatu yang diwajibkan oleh agama. Apa? Kewajiban cari nafkah. Cari nafkah itu sifatnya doktrinal dalam agama. Dalam hal ini setidaknya ada dua dalil yang bisa kita hayati bersama. Misalkan ayat wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apapun dari apapun yang Allah karuniakan padamu, orientasi ke akhiratan. Wa la tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Di situ ada larangan melupakan bagian dari dunia. Artinya larangan itu artinya kewajiban. Cari bagianmu di dunia. Apa saja bagian di dunia? Misalkan uang. Dengan sendirinya uang di situ sifatnya wajib kita cari. Itu dalil pertama. Dalil kedua, asyaddun nas yang adzaban yaumal qiyamah al-maghunil batil. Ini hadis Nabi. Manusia yang paling berat siksanya kelak adalah orang yang bergantung pada orang lain secara batil. Ya bahasa sekarangnya itu bahasa orang pengangguran. Dari dua dalil itu sudah cukup bahwa menjadi pengangguran, menjadi orang yang nggak mau cari uang atau krisis uang itu dilarang dalam agama. Bahkan secara lebih lanjut, orang kalau krisis finansial, ada suatu ungkapan, ada yang bilang ini hadis, ada yang bilang ini adalah perkataan bijak Sayyidina Ali. Ungkapan itu berbunyi, kadal faqru ayyakuna kufron. Kefakiran bisa menjadi kekufuran. Entah kufur nikmat atau kufur beneran. Kufur nikmat itu ya gampangnya orang kalau sudah krisis finansial, dia akan gelap mata, tidak berpikir ini halal atau haram, yang penting terpenuhi. Yang kedua, bisa saja dia menanggalkan keyakinannya, imannya demi kebutuhan ekonomi. Nah, berdasarkan pertimbangan semacam tadi, maka narasi mencari uang itu adalah duniawi itu perlu dibatalkan. Itu bukan lagi duniawi, itu adalah ukhrawi, itu adalah ibadah yang wajib kita laksanakan. Yang duniawi itu foya-foyanya, megah-megahannya, mewah-mewahannya. Tapi kalau cari uangnya itu wajib sifatnya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan terkait wacana uang itu adalah ibadah bukan duniawi. Semoga berguna. Akhir kata, salam iman dan nalar.